Halo para peserta mata kuliah Mikrobiologi Industri. Kita bertemu lagi hari ini untuk kuliah minggu ke-7. Kali ini kita akan membahas produk-produk kesehatan yang dihasilkan industrial bioproses, diantaranya vitamin, asam amino, antibiotik, dan hormon. Sebagian besar vitamin sebelumnya didapatkan langsung dari produk-produk hewani dan nabati, tapi sekarang mikroorganisme banyak dipakai sebagai sumber dari berbagai vitamin, diantaranya vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin C, vitamin D2, dan asam pantotenat. Sebagian produksi vitamin menggunakan proses fermentasi langsung, tetapi ada juga yang melalui proses biotransformasi atau kombinasi antara proses kimia dan mikrobiologis. Nah, mikroorganisme yang digunakan antara lain Streptomyces atau Acetobacter, baik secara aerobik maupun anaerobik. Nah, di sini adalah contoh-contoh vitamin yang dihasilkan dari bioproses oleh mikroorganisme, kimianya, penggunaannya, tipe proses yang digunakan, jenis mikroorganismenya, kultur medianya, ya, dan ada beberapa tambahan catatan ya, kalian nanti baca aja sendiri ya. Oke, kemudian sebagai contohnya, produksi vitamin C, yaitu asam askorbat, diawali dengan reaksi reduksi deglukosa dengan katalis menjadi desorbitol, yang kemudian dioksidasi menjadi L-sorbos oleh Acetobacter suboksidans atau Acetobacter silinum. Media yang digunakan adalah glukosa, ekstrak ragi, constip liquor, kalsium karbonat, dan sorbitol. Biotransformasinya terjadi pada suhu 30 derajat dengan aerasi yang banyak, jadi aerobik ya, selama 1-2 hari. L-sorbos akan direcover dari medium dengan cara filtrasi dan dikonsentrasikan menjadi sirup yang bisa dikristalkan. Nah, berikutnya, L-sorbos dikonversi secara kimia menjadi asam askorbat melalui 2-keto L-gluconic acid. Proses konversi glukosa menjadi asam askorbat yang lebih langsung dapat juga dilakukan dengan menggunakan memasukkan gen diketo-degluconic acid reduktase dari Corynebacterium ke dalam sel Erwinia. Strain Erwinia yang sudah dimodifikasi secara genetik dapat merubah glukosa menjadi keto-gluconic acid ya. Ini menyederhanakan prosesnya hanya dengan satu proses biotransformasi plus satu proses kimia. Nah, karotenoid adalah senyawa yang berwarna oranye kemerahan yang banyak terdapat di alam. Fungsinya yang paling dikenal adalah sebagai prekursor dari vitamin A. Karotenoid juga efektif sebagai antioksidan yang membantu perlindungan terhadap kanker, sebagai pewarna makanan, dan terkadang ditambahkan ke makanan ayam untuk memperbaiki warna kulit dan kuning telur, serta ke makanan ikan untuk memberikan warna ke daging ikan. Beberapa jenis karotenoid dapat dihasilkan secara murah dari tumbuhan atau diproduksi secara sintetis. Tetapi untuk beberapa jenis karotenoid yang lebih bernilai komersil, diproduksi dari fermentasi bakteri atau alge. Contohnya astaxanthin yang diproduksi oleh ganggang hijau, bakteri, dan ragi. Nah, kemudian kobalamin atau vitamin B12 ini digunakan sebagai suplemen makanan dan sangat penting untuk treatment anemia. Proses produksinya terjadi dalam 2 fase oleh bakteri Propionibacterium sermani dan Pseudomonas denitrificans. Tahap pertama fermentasi terjadi secara anaerobik. Kemudian jadi anaerobiknya ini tanpa prekursor B12 sehingga diproduksi senyawa perantara B12 yaitu kobinamid. Pada tahapan berikutnya kulturnya diaerasi jadi menjadi aerobik ya, dan ditambahkan dimetil benzimidazol untuk memfasilitasi konversi kobinamid ke vitamin B12. Nah, vitamin B12 itu mengandung kobalt dalam struktur kimianya, sehingga produksi vitamin B12 secara fermentasi
akan menghasilkan yield yang lebih besar jika kobalt ditambahkan ke kultur media. Sekarang kita diskusikan asam amino ya. Nah, banyak asam amino yang dihasilkan dari proses fermentasi langsung atau secara biotransformasi oleh mikroorganisme. Asam amino digunakan sebagai bahan makanan, suplemen makanan ternak, penambah rasa, dan juga digunakan sebagai bahan-bahan kesehatan dan kosmetik serta bahan baku polimer. Beberapa asam amino yang banyak diproduksi di skala industri adalah asam glutamat, lisin, asam aspartat, kemudian fenilalanin. Oke, sekarang kita lihat proses pembuatan asam glutamat. Asam glutamat dihasilkan dari heksosa yang dikonversi menjadi pirufat, lalu asetil koenzim A yang masuk ke siklus Krebs, dan kemudian pada tahapan oksoglutarat direaksikan dengan amonia menjadi asam glutamat oleh aktivitas glutamat dehidrogenase. Media fermentasinya mengandung glukosa, amonium asetat, dan recovery-nya biasanya setelah 30-35 jam. Sedangkan untuk lisin, biasanya proses yang digunakan adalah proses aerobik terendam secara batch. Mediumnya biasanya molase, soya bean, garam mineral, antifoamnya PEG atau polyethylene glycol. pH-nya biasanya optimumnya 7,2, temperaturnya 35-37. Kemudian nanti recovery-nya oleh metode pertukaran ion. Nah, lisinnya diabsorpsi, kemudian dibersihkan ya dengan larutan amonia. Untuk bisa menghasilkan produksi yang berlebih dari asam glutamat secara bioproses bisa dilakukan langkah-langkah berikut ini ya. Pertama, bisa kita coba meningkatkan aktivitas enzim-enzim yang berperan dalam produksi asam glutamat. Bisa juga memanipulasi pengaturan pengaturan genetis ya, untuk meningkatkan mekanisme pengendalian feedback. Bisa juga dengan menghalangi jalur pembentukan byproduct yang tidak diinginkan, atau menghalangi jalur yang menghasilkan degradasi dari produk yang ditargetkan, atau dengan membatasi proses dari prekursor ke tahapan berikutnya dalam siklus Krebs, sehingga nanti prosesnya difokuskan terhenti hanya sampai di asam glutamat. Ini prekursornya ya. Jadi di tahapan glutamat nanti diberhentikan prosesnya sehingga fokusnya ke produksi glutamat. Nah, berikut ini adalah daftar berbagai asam amino, cara produksinya dan aplikasinya di kehidupan kita. Kalian lihat sendiri nanti ya. Oke, kemudian kita bahas mengenai antibiotik. Antibiotik, kalian tahu ini adalah senyawa yang sangat penting ya, yang dihasilkan dari industri biosintesis oleh mikroorganisme. Mungkin antibiotik bukan suatu produk yang diproduksi paling banyak atau nilai ekonomisnya paling tinggi, tapi yang pasti dampaknya terhadap kesehatan itu sangat penting. Ya, kalian tahu bahwa antibiotik adalah zat antimikroba yang secara alami dihasilkan oleh mikroorganisme lainnya, biasanya oleh jamur atau oleh bakteri, terutama golongan Actinomycetes ya. Saat ini sudah ada lebih dari sekitar 4.000 antibiotik yang diisolasi dari berbagai mikroorganisme, tetapi hanya sekitar 50-an saja yang dipakai untuk pengobatan yang rutin. Kemudian kita tahu ya bahwa produksi atau pengetahuan tentang antibiotik dimulai dengan penemuan penisilin, kemudian bahwa antibiotik yang berbeda itu akan memiliki mode kerja yang berbeda juga dan kemampuan yang berbeda. Misalnya ya, penisilin bekerja terhadap bakteri gram positif, sedangkan streptomycin bekerja terhadap bakteri gram negatif. Jadi streptomycin tidak hanya ke yang positif, tapi yang negatif juga bisa ya. Nah, untuk bisa diproduksi dan dipasarkan secara komersil, antibiotik terlebih dulu harus dikarakterisasi, terbukti efektif secara medis, tidak bersifat toksik, dan telah lolos uji klinis. Antibiotik yang paling banyak diketahui dan juga penting secara medis antara lain golongan beta-lactams, penisilin, cephalosporin,
aminoglikosida, dan kelompok tetrasiklin. Ini adalah jenis-jenis antibiotik yang diproduksi oleh mikroorganisme, struktur kimia dasarnya, dan jenis mikroorganismenya ya. Kalian bisa lihat juga dari berbagai sumber. Oke, kita coba bahas lebih jauh mengenai penisilin. Ini adalah antibiotik yang cukup atau paling banyak dikenal ya. Nah, penisilin diproduksi secara batch proses dalam kondisi yang aerobik dengan temperatur 25-27 derajat Celcius, pH-nya 6,5 sampai 7,7. Sumber karbonnya biasanya glukosa, laktosa, sukrosa, etanol, minyak sayur, ya. Sedangkan sumber nitrogennya itu constip liquor. Nah, dari proses yang alami ini nanti diproduksi penisilin G ya, yang kemudian bisa dimodifikasi secara kimia dan enzimatis untuk menghasilkan varian-varian penisilin lainnya. Jadi Alexander Fleming itu dulu yang dia produksi itu masih penisilin G ya. Nah, kemudian ini kan penisilin ini disekresikan atau dikeluarkan oleh mikroorganismenya ya. Ingat Penicillium chrysogenum atau Penicillium notatum ke kultur media, maka nanti proses downstreamnya itu relatif lebih mudah karena tidak perlu memecahkan selnya terlebih dahulu untuk bisa mengekstrak penisilin. Nah, tetapi yang menjadi fokus di sini adalah kemurniannya, karena ini adalah bahan kimia yang digunakan untuk pengobatan. Nanti recovery-nya itu dengan ekstraksi solvent, pemberian ion kalium untuk mengendapkan penisilin, kemudian endapannya dicuci, disaring, dan dikeringkan. Nah, nanti penisilin G ini digunakan untuk membuat antibiotik-antibiotik baru dengan modifikasi, baik dengan modifikasi enzimatis atau kimia ya, yaitu dengan menghilangkan asil grup alami secara yang alami dan menambahkan prekursor yang baru antara lain penicillin 5, penicillin O, ampicillin, amoxicillin ya. Nah, jadi nanti varian-varian ini mempunyai sifat-sifat yang berbeda ya. Ada yang tahan terhadap asam, resisten terhadap enzim yang mendegradasi penisilin, dan atau misalnya juga mempunyai aktivitas yang lebih baik terhadap bakteri gram negatif. Nah, di sini kita lihat ya, kita tahu bahwa penisilin adalah metabolit sekunder sehingga dihasilkannya itu pada saat memasuki fase stasioner ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana proses fermentasi penisilin bisa menghasilkan produk-produk antibiotik yang berbeda baik dengan modifikasi enzimatis maupun kimia. Misalnya untuk yang gram positif ya, itu penisilin G atau kimianya itu adalah benzil penisilin ya. Sedangkan penisilin V ya atau penisilin 5 itu bahan kimianya femoximetil penisilin. Ini adalah suatu jenis penisilin yang lebih tahan terhadap asam. Kenapa tahan terhadap asam ini penting? Karena nanti kalau penisilin itu dikonsumsi secara oral, maka dia akan terekspos terhadap asam lambung. Ya, jadi kalau dia tidak tahan asam, maka dia akan rusak di dalam lambung. Karena itu dibutuhkan penisilin yang tahan asam jika ingin dikonsumsinya secara oral. Ya. Kemudian, jadi kita lihat di sini kalau secara enzimatis dari penisilin G jadi amino penicillinic acid, ya, dan akhirnya setelah ditambahkan rantai samping akan menjadi penisilin yang semisintetis, misalnya ampicillin, amoxicillin, methicillin, ya. Oke, kemudian dari proses fermentasi penisilin itu juga bisa dimodifikasi dengan ditambahkan prekursor yang berbeda, ya. Itu nanti menjadi jenis biosintetis penisilin yang berbeda-beda juga. Nah, sehingga akhirnya terdapat banyak varian penisilin seperti di diagram ini. Mereka bisa diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, rute pemakaiannya, apakah secara oral atau parenteral ya. Parenteral itu adalah metode pemberian nutrisi, obat atau cairan melalui pembuluh darah. Nah, ini biasanya sering digunakan pada pasien yang mengalami gangguan fungsi pencernaan seperti malabsorpsi
atau pasien yang baru menjalani operasi saluran cerna. Dari spektrum aktivitasnya, resistensi terhadap hidrolisis oleh enzim dan resistensinya terhadap asam ya. Oke. Kemudian ada yang diistilahkan sebagai biotransformasi atau biokonversi oleh mikroorganisme. Nah, jadi mikroorganisme itu dapat melakukan proses biokatalis dari reaksi-reaksi kimia tertentu yang tidak mudah dilakukan dengan sintesis kimia biasa. Ini contohnya untuk pembuatan hormon atau steroid ya. Jadi kalau hormon atau steroid itu coba diperoleh dengan reaksi sintesa kimia biasa, prosesnya itu menjadi sangat rumit dan sangat mahal ya. Nah, sehingga akhirnya untuk produksi steroid atau hormon ini menggunakan kombinasi sintesa kimia dan biokatalis oleh mikroorganisme. Nah, ini steroid itu atau hormon itu banyak digunakan untuk penyembuhan reaksi alergi, pembengkakan, penyakit kulit, dan sebagai kontrasepsi. Banyak steroid yang diproduksi menggunakan kombinasi proses kimia dan biokonversi. Mikroorganisme yang terlibat kebanyakan adalah jamur filamen dan mikobakteri. Nanti mereka itu akan menjalankan proses biokonversi. Nanti bahan bakunya biasanya adalah sterol yang murah. Itu contohnya dari Mexican yam ya. Yam itu sejenis talas ya. Atau dari stigma sterol. Ini adalah byproduct dari proses pembuatan oil atau minyak dari kacang kedelai. Reaksi biotransformasi atau biokonversi yang terlibat di sini nanti bisa berupa hidroksilasi, pemotongan rantai samping, reaksi hidrogenasi, reaksi dehidrogenasi, dan penambahan cincin senyawa. Nah, proses di sini contohnya ya untuk produksi kortison. Kita lihat produksi kortison itu bisa jadi proses kimia yang biasanya sangat sulit, ini menjadi lebih mudah dengan bantuan mikroorganisme, yaitu oleh Rhizopus nigricans. Ya. Nah, baru selanjutnya nanti ada reaksi kimia itu untuk membuat sampai menjadi produk akhir. Tetapi kalau di sini tidak ada proses biotransformasi atau biokonversi oleh Rhizopus, maka sulit sekali gitu untuk bisa menghasilkan senyawa intermediate yang akhirnya dikonversi secara kimia menjadi kortison. Oke, jadi demikian untuk pertemuan hari ini. Kita sudah membahas produksi biokonversi atau bioproses oleh mikroorganisme di skala industri untuk produk-produk kesehatan. Ya. Oke, sampai ketemu nanti di sesi tatap muka. Terima kasih untuk waktunya.